Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Soleh Rahmatullah SPM selaku dosen pengampu mata kuliah proyek perangkat lunak. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil website yang sudah kami buat yang kami kasih nama Smart Store, SMK Al-Mustama Store. Nah, pada hal ini kami akan menjelaskan eh, panduan penggunaan dan juga fitur-fitur pada setiap role website kami. Nah, di sini perkenalkan saya Wahyu Hidayatullah dengan NIM 2023 520034 dan juga Pawitra Ramadhani dengan NIM 2023 520021 selaku pembuat proyek Smart Store ini. Nah, Smart Store ini merupakan sebuah platform digital yang dikembangkan untuk mendukung promosi, pemasaran, dan pemasaran produk serta jasa karya siswa dan siswi SMK Al-Mustama. Website ini diperuntukkan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai produk dan layanan yang tersedia dan hasil karya siswa siswi SMK Al-Mustama. Tuh. Nanti jadi di SMK Al-Mustama itu ada jurusan jurusan informatika sama tata busana yang mana nanti dari dari jurusan tersebut ada produk yang dihasilkan yang bisa diperjualbelikan. Juga ada ekstrakurikulernya, semisal kuliner di sana ada, maka hasil proyeknya itu bisa diperjualbelikan. Nah, untuk akses penggunaan ataupun role itu ada admin, yaitu ada admin, ada pembeli dan juga ada pengunjung publik. Tuh. Nah, mari kita jelaskan eh, penggunaan dari websitenya. Saya akan menjelaskan berbagai fitur dari setiap role-nya. Nah, di sini ada tampilan landing page ataupun tampilan public. Di tampilan public itu pertama di atas ini ada navbar yang berisi logo sebagai identitas dari website ini yaitu Smart Store dan juga ada eh, fitur ataupun menu di sampingnya mulai dari Belanda, keunggulan, layanan, kontak dan juga kita bisa masuk sebagai role pembeli ataupun admin ataupun kita bisa mendaftar. Kita masuk yang pertama di beranda. Di dalam beranda kita akan ditampilkan eh, informasi mengenai Smart Store sebagai pusat layanan resmi SMK Al-Mustama. Di sini ada deskripsinya, yaitu menghadirkan karya unggulan siswa-siswi SMK Al-Mustama yang kreatif, berkualitas, dan dikelola secara profesional. Nah, juga di sini ada tombol untuk melihat layanan kami yang akan mengarah kepada layanan di Navbar ini. Nah, si layanan tersebut itu nanti pengunjung bisa melihat produk-produk yang dihasilkan oleh siswa SMP Al-Mustama yang terbagi dalam beberapa kategori. Ada semua, yaitu kalau semua bisa melihat produk eh, semuanya dari hasil karya siswa SMK Al-Mustama dan juga ada yang secara spesifik mulai dari art product, di sini ada pot bunga, tote bag dan buket dan lain sebagainya. Ada busana, di busana ada baju koko, ada gamis syar'i, mukena anak, dan celmek dan lain sebagainya. Ada jasa desain, ada jasa desain logo, ada banner, maskot, dan website. Ada jasa website, ada pembuatan website profil sekolah atau usaha, ada website portofolio, dan lain sebagainya. Ada juga kategori kuliner. Nah, di kategori kuliner ada produk yang dihasilkan yaitu kue kering nastar dan lain sebagainya. Dan kita bisa lihat semuanya. Nah, itu semua merupakan produk-produk yang dihasilkan dari siswa SMK Lengstama. Tuh.
Ataupun kalau kita semisal mau cari, di sini ada fitur searching. Semisal kita mau cari baju koko, maka akan tampil produk sesuai yang kita cari. Di sini ada baju koko, kurta Al-Mustama. Tuh. Ada juga di navbar kita ada layanan, ada keunggulan. Nah, di keunggulan itu kita akan diperlihatkan alasan mengapa kita pilih di SMK Al-Musamma Store. Mulai dari karya siswa terampil, harga terjangkau, pendampingan guru, kualitas terjamin, ide kreatif, dan dukungan pendidikan. Ada juga kontak. Di kontak itu bagian footer ada informasi mengenai sekolah SMK Al-Mustama, alamatnya, dan juga kontak person dan website resmi SMK Al-Mustama. Juga di sini juga ada sosial media yang mana ketika diklik akan mengarah kepada akun sosial media SMK Al-Mustama. Kita lanjut masuk kepada role. Coba kita pilih salah satu produk. Semisal kita mau beli jasa pembuatan website, kita pesan sekarang, maka nanti akan diarahkan kepada halaman login. Nah, langsung saja. Kalau semisal nggak memiliki akun, kita bisa daftar terlebih dahulu, mulai dari nama lengkapnya, username, alamat, email, nomor HP, WhatsApp, dan alamat lengkap pengiriman, dan password, dan juga konfirmasi password. Semisal saya sudah punya, ini namanya Fahmi. Fahmi 123. Kita masuk. Ini sudah terdaftar akun. Nah, oke. Di ini merupakan tampilan rule user pembeli. Nah, di rule user pembeli kita diperlihatkan 6 fitur utama, mulai dari ringkasan, katalog layanan, check out, riwayat pesanan, chat admin, dan profil saya. Saya akan jelaskan satu persatu terlebih dahulu. Mulai dari ringkasan. Di halaman ringkasan, kita akan ditampilkan informasi tentang total pesanan yang kita lakukan dan pesanan aktif juga pesanan selesai. Di sini karena Fahmi sudah melakukan pesanan dari awal sampai akhir, dari awal sampai sekarang itu ada 13 pesanan dan juga yang aktif yang masih diproses dan juga dikirim itu ada 9 dan yang selesai ada 2. Tuh. Selanjutnya di fitur ataupun menu katalog layanan. Nah, di katalog layanan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, menampilkan produk-produk yang dihasilkan dari SMK Al-Mustama. Sama juga ada menu searching dan juga berapa kategori sesuai dengan halaman publik yang tadi. Semisal saya sekarang mau eh, mau beli kue kering nastar. Kita cukup klik pesan. Tapi sebelumnya saya bisa lihat informasi detail tentang kue nastar. Nah, itu halaman detailnya. Terus kita nanti bisa tanya admin dan juga kita bisa melakukan pesanan. Misal kita mau pesan. Nah, pertama ada pilih produk yang tadi, juga ada jumlah produk. Semisal kita mau beli 2, maka otomatis yang tadi harganya 75 ketika kita 2, maka berubah 150. Secara otomatis dikalikan 2. Ataupun nomor aktif karena di sini saya sudah login, maka secara otomatis menginputkan nomor aktif yang sudah terdaftar di akun saya. Ataupun alamat pengirim, semisal mau diubah, contohnya diubah larangan Bedung Pamekasan. Dan catatan tambahan, semisal saya eh, apa ya, kue kering, semisal kak, sel bungkus pakai plastik, Pak, Kak, maaf.
Eh, maka di sini ada rincian info terkait produk yang sudah kita pesan. Maka kita tinggal tahapan pembayaran. Nah, untuk metode pembayaran di sini saya menggunakan payment gateway yang kami koneksikan ke kris Pak Kasir. Tuh. Yang mana ketika kita scan nanti akan eh, masuk kepada Pak Kasir saya dengan jumlah 151.500. Nah, semisal kita scan, maka nanti akan mengarah kepada riwayat pesanan. Karena tadi belum dibayar, maka statusnya di pending. Nah, ini merupakan tampilan di menu daftar riwayat pesanan Anda. Jadi selama ini saya sudah pesan ini, pesanan saya, ada yang juga diproses, pending, dan selesai. Nah, status ini muncul ketika admin. Kalau ya barangnya sudah nyampe, maka ada keterangan selesai. Ataupun kalau masih dikirim, maka ada informasi tentang status dikirim. Selanjutnya ada fitur chat admin. Semisal kita mau ngecek admin, eh, Kak, kira kira kapan sampainya? Kita bisa ngirim, maka nanti otomatis pesanan ini akan masuk kepada admin. Ataupun sekarang selanjutnya ada profil saya. Nah, semisal namanya mau diubah, semisal siapa gitu, bisa diubah di sini. Username-nya mau diubah, alamat emailnya, nomor HP, dan alamat lengkap pengiriman ataupun passwordnya bisa diubah di profil saya. Selanjutnya, saya akan serahkan kepada teman saya, Pak Witra Ramadhani, yang akan menjelaskan tentang admin. Namun kita keluar dulu, kita masuk. Nah, nanti teman saya akan menjelaskan di role admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan di bagian role admin, di mana sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya Wahyu Hidayatullah. Langsung saja, di sini admin yang sudah terdaftar dalam sistem itu admin 3. Kita masuk, di mana ketika kita sudah masuk di role admin, kita akan langsung diarahkan ke dashboard admin, di mana dashboard admin di sini ada 6 fitur, di mana 6 fitur ini berupa kategori, tambah produk, produk aktif, pesanan masuk, chat pelanggan, dan pengguna enroll. Di mana saya akan mempraktikkan dulu untuk fitur kategori. Di sini kategori kita tambahkan baru dari from produk. Misal misal otomotif, tidak elektro saja, elektronik. Kita simpan kategori dulu. Nah, di sini akan ditampilkan elektronik di sini. Nah, setelah itu kita bisa juga edit, di mana ketika kita ingin merubah kategori, misal contohnya otomotif, otomotif, kita simpan kategori dulu. Nah, di sini udah berubah otomotif.
Dan di sini juga ada fitur untuk button hapus. Ketika kita sudah gak jadi untuk kategori yang kita pesan, kita juga bisa menghapusnya. Dengan button hapus ini kita oke. Nah, di sini sudah tidak ada lagi untuk otomotif. Nah, selanjutnya di sini ada fitur juga tambah produk. Di mana dalam tambah produk di sini ada nama produk, kategori, harga, harga coret, stok atau estimasi, terus BG, warna BG, dan upload gambar. Langsung saja mau diperhatikan saja, misal di sini jas, kategorinya di sini busana, harganya bisa 100.000 dan harga coretnya di sini 120. Estimasinya ini ready, BG-nya misal ini new baru, dan warna BG-nya juga warna misal warna biru. Kita pilih file saja, contoh pakai foto saya sendiri. Di sini deskripsinya bisa juga diisi. Ready, simpan. Nah, setelah kesimpan, kita coba lihat di sini. Nah, di sini sudah ada untuk jasnya. Sekarang di sini bisa masuk ke produk aktif. Nah, di mana produk aktif di sini kita bisa mengedit atau juga menghapus. Contoh kita hapus bagian busana ya. Kita edit dulu bagian busana. Misal di sini kita ubah kaos, kita simpan. Nah, sekarang sudah bisa jadi kaos. Dan setelah itu juga bisa menghapus. Kita hapus. Kita hapus dulu. Kita reload kembali dan sebelum kaos di sini sudah tidak ada. Nah, selanjutnya di sini juga ada fitur pesanan masuk, di mana pesanan masuk di sini kita akan mengaksikan ketika kita masih belum memproses atau masih on the way mengirimkan paketnya. Di sini bisa kita aksikan pending atau proses juga. Dan setelah kita sudah mengaksikan pengiriman tersebut, kita langsung aksinya opsi dikirim. Dan setelah itu kita langsung aksikan selesai ketika sudah produk itu sudah diterima oleh pelanggan. Nah, di sini juga kita bisa ubah, contoh dikirim. Nah, di sini sudah ada dikirim, berarti sudah produk dikategorikan terkirim ke kurir. Nah, setelah itu ada chat pelanggan. Misal di sini
kita chat Aldan. Nah, di sini aktivitas chatnya sudah terkirim ke Aldan. Coba ke Fahmi juga. Nah, juga berhasil aktivitas chatnya. Dan juga di sini ada fitur pengguna dan role, di mana di sini kita bisa melakukan estafet admin ke Putri. Putri. Nah, di sini kita sudah beralih ke admin Putri. Mungkin hanya ini saja yang bisa kami sampaikan dengan rekan saya Wahyu Widilullah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.